Soal PTS Matematika kelas 6, semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal Matematika, kelas 6, semester 1, Kurikulum Merdeka, bab 1, perkalian pecahan. Perhatikan gambar berikut. Satu ember dapat digunakan untuk menyiram sawah. Yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, sawah yang dimaksud adalah bagian yang berwarna hijau. 3 ember dapat digunakan untuk menyiram sawah seluas berapa meter persegi? A 3/4 meter persegi, B 6/4 meter persegi, C 9/4 meter persegi, atau D 9/12 meter persegi. Jawabannya yang C. Jika satu ember bisa menyiram luas sawah seluas 3/4 meter persegi, maka 3 ember akan menyiram sama dengan 3 kali 3/4 meter persegi, sama dengan 9/4 meter persegi. Jadi, 3 ember dapat digunakan untuk menyiram sawah seluas 9/4 meter persegi. Perhatikan gambar berikut. Setiap hari Linda mendapatkan jatah kue. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, jatah kue yang didapatkan Linda selama 1 minggu yaitu berapa bagian? Apakah A 14/6 bagian, B 28/6 bagian, C 32/6 bagian, atau D 32/42 bagian? Jawabannya yang B. Jika satu hari, Linda dapat jatah kue sebanyak 4/6 bagian, maka jatah kue Linda dalam seminggu sebanyak 7 dikali 4/6 bagian, sama dengan 28/6 bagian. Jadi, jatah kue Linda dalam seminggu adalah 28/6 bagian. Rini membeli 6 kotak susu di toko. Setiap kotak susu memiliki volume yang sama, yaitu 4/7 liter. Volume dari semua kotak susu yang dibeli Rini yaitu berapa liter? Apakah A 24/7 liter, B 28/7 liter, C 30/7 liter, atau D 24/42 liter? Jawabannya yang A. Hitung volume total untuk satu kotak susu. Volume satu kotak susu sama dengan 4/7 liter. Lalu, hitung volume total untuk 6 kotak susu. Volume total sama dengan 6 dikali 4/7 liter. Volume total sama dengan 24/7 liter. Jadi, volume dari semua kotak susu yang dibeli Rini adalah 24/7 liter. Perhatikan tabel berikut. Terdapat 4 orang yang sudah berbelanja di toko serba ada. Barang belanjaan paling berat dibawa oleh siapa? Apakah A. Ari, B. Budi, C. Dina, atau D. Rudi? Jawabannya yang C. Berat belanjaan Ari sama dengan 8 dikali 1/5 kilogram, sama dengan 8/5 kilogram. Berat belanjaan Budi sama dengan 4 dikali 2/5 kilogram, sama dengan 8/5 kilogram. Berat belanjaan Dina sama dengan 4 dikali 3/5 kilogram, sama dengan 12/5 kilogram. Berat belanjaan Rudi sama dengan 6 dikali 1/5 kilogram, sama dengan 6/5 kilogram. Karena yang paling berat adalah 12/5 kg. Jadi, barang belanjaan paling berat dibawa oleh Dina. Perhatikan gambar berikut. Miru membeli pita kuning, yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Panjang keseluruhan pita yang dibeli oleh Miru, yaitu berapa meter? Apakah A 15/7 meter, B 18/7 meter, C 24/7 meter, atau D 18/21 meter? Jawabannya yang A.
Panjang satu pita Miru, sama dengan 5/7 meter. Panjang keseluruhan pita yang dibeli oleh Miru, sama dengan 3 dikali 5/7 kilogram, sama dengan 15/7 meter. Jadi, panjang keseluruhan pita yang dibeli oleh Miru adalah 15/7 meter. Hasil dari 8 dikali 8/9, sama dengan berapa? Apakah A. 48/9, B. 56/9, C. 64/9, atau D. 68/72? Jawabannya yang C. Hasil dari 8 dikali 8 dikali 9, sama dengan 64/9. Hasil dari 8 dikali 7/8 adalah berapa? Apakah A. 49/8, B. 56/8, C. 63/8, atau D. 72/8? Jawabannya yang B. Hasil dari 8 dikali 7/8, sama dengan 56/8. Perhatikan gambar berikut. Wahyu membeli beberapa bungkus gula, yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Apabila berat setiap bungkus gula setengah kilogram, maka berat seluruh bungkus gula yang dibeli Wahyu, yaitu berapa kilogram? Apakah A. setengah kilogram, B. 2/2 kilogram, C. 4/2 kilogram, atau D. 6/2 kilogram? Jawabannya yang D. Berat satu bungkus gula sama dengan setengah kilogram. Berat 6 bungkus gula, sama dengan 6 dikali setengah kilogram, sama dengan 6/2 kilogram. Jadi, berat seluruh bungkus gula yang dibeli Wahyu adalah 6/2 kilogram. Apabila satu ember dapat digunakan untuk menyiram taman seluas 5/12 meter persegi, maka 6 ember dapat digunakan menyiram taman seluas berapa meter persegi? Apakah A. 30/12 meter persegi, B. 35/12 meter persegi, C. 30/48 meter persegi, atau D. 35/48 meter persegi? Jawabannya yang A. Satu ember dapat digunakan untuk menyiram taman seluas 5/12 meter persegi. 6 ember dapat digunakan untuk menyiram taman seluas 6 dikali 5/12 meter persegi, sama dengan 30/12 meter persegi. Jadi, 6 ember dapat digunakan menyiram taman seluas 30/12 meter persegi. Setiap hari, Wina membeli 1/3 kilogram buah apel di pasar. Selama 2 minggu Wina telah membeli berapa kilogram? Apakah A. 7/3 kilogram, B. 9/3 kilogram, C. 12/3 kilogram, atau D. 14/3 kilogram? Jawabannya yang D. Satu hari Wina membeli buah apel, sama dengan 1/3 kilogram. 2 minggu Wina membeli buah apel, sama dengan 14 dikali 1/3 kilogram, sama dengan 14/3 kilogram. Jadi, 2 minggu Wina membeli buah apel seberat 14/3 kilogram. Siswa kelas 6, berjumlah 25 orang. Sebanyak 3/5 dari keseluruhan siswa kelas 6 mengikuti ekstrakurikuler tari, sedangkan sisanya mengikuti ekstrakurikuler catur. Banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler catur yaitu berapa orang? Apakah A. 5 orang, B. 10 orang, C. 15 orang, atau D. 20 orang? Jawabannya yang B. Siswa kelas 6 berjumlah 25 orang.
Siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler tari adalah 3/5 dari keseluruhan siswa kelas 6, sama dengan 3/5 dikali 25 orang, sama dengan 75/5 orang, sama dengan 15 orang. Sedangkan sisanya mengikuti ekstrakurikuler catur. Banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler catur yaitu sama dengan 25 orang, dikurang 15 orang, sama dengan 10 orang. Siswa kelas 5 berjumlah 27 orang, sebanyak 2/3 dari keseluruhan siswa kelas 5 adalah perempuan. Banyak siswa perempuan di kelas 5 yaitu berapa orang? Apakah A. 9 orang, B. 12 orang, C. 15 orang, atau D. 18 orang? Jawabannya yang D. Siswa kelas 5 berjumlah 27 orang, sebanyak 2/3 dari keseluruhan siswa kelas 5 adalah perempuan. Siswa perempuan sama dengan 2/3 dikali 27 orang, sama dengan 54/3 orang, sama dengan 18 orang. Jadi, banyak siswa perempuan di kelas 5, yaitu 18 orang. Perhatikan gambar berikut. Panjang lompatan Yuri pada gambar tersebut yaitu berapa meter? Apakah A. 3 meter, B. 5 meter, C. 6 meter, atau D. 7 meter? Jawabannya yang C. Panjang lompatan Yuri pada gambar tersebut yaitu sama dengan 3/4 bagian dikali 8 meter, sama dengan 24/4, sama dengan 6 meter. Hasil dari 13/7 dikali 6 sama dengan berapa? Apakah A. 58/6, B. 68/6, C. 78/7, atau D. 98/7? Jawabannya yang C. Hasil dari 13/7 dikali 6 sama dengan 78/7. Hasil dari 27/5 dikali 8 sama dengan berapa? Apakah A. 136/6, B. 156/5, C. 196/6, atau D. 216/5? Jawabannya yang D. Hasil dari 27/5 dikali 8 sama dengan 216/5. Windy pergi ke rumah nenek, yang berjarak 24 km dari rumahnya. Setelah menempuh 5/6 jarak yang seharusnya ditempuh, Windy berhenti untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Jarak yang perlu ditempuh lagi agar Windy sampai di rumah nenek yaitu berapa kilometer? Apakah A. 2 km, B. 4 km, C. 6 km, atau D. 8 km? Jawabannya yang B. Windy pergi ke rumah nenek, yang berjarak 24 km dari rumahnya. Jarak Windy berhenti untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Dengan jarak tempuhnya, yaitu sama dengan 5/6 dikali 24 km, sama dengan 120/6 km, sama dengan 20 km. Jadi, jarak yang perlu ditempuh lagi agar Windy sampai di rumah nenek yaitu sama dengan 24 km, dikurangi 20 km, sama dengan 4 km. Budina memerlukan 3/4 gram tepung terigu untuk membuat satu adonan kue kering. Banyak tepung yang diperlukan untuk membuat 24 adonan kue kering yaitu berapa gram? Apakah A. 52/4 gram, B. 66/4 gram, C. 72/4 gram, atau D. 76/4 gram?
Jawabannya yang C. 1 adonan kue kering, sama dengan 3/4 gram tepung terigu. 24 adonan kue kering, sama dengan 24 dikali 3/4 gram tepung terigu. Sama dengan 72/4 gram tepung terigu. Bu Anik membuat 75 kue nastar untuk keluarganya. Sebanyak 1/5 dari 75 kue nastar tersebut sudah dikonsumsi oleh keluarga Bu Anik. Sisa kue nastar yang belum dikonsumsi yaitu, apakah A. 20, B. 45, C. 55, atau D. 60? Jawabannya yang D. Bu Anik membuat 75 kue nastar untuk keluarganya. Kue nastar yang sudah dikonsumsi oleh keluarga Bu Anik sebanyak sama dengan 1/5 dikali 75 kue nastar. Sama dengan 75/5 kue nastar. Sama dengan 15 kue nastar. Sisa kue nastar yang belum dikonsumsi yaitu, sama dengan 75 kue nastar dikurangi 15 kue nastar. Sama dengan 60 kue nastar. Terdapat 120 orang pengunjung yang datang ke kebun binatang. Sebanyak setengah dari total pengunjung menggunakan baju berwarna biru. Sebanyak sepertiga dari total pengunjung menggunakan baju berwarna kuning. Sedangkan sisanya menggunakan baju berwarna merah. Banyak pengunjung kebun binatang yang menggunakan baju berwarna merah, yaitu berapa orang? Apakah A. 20, B. 30, C. 40, atau D. 50? Jawabannya yang A. Terdapat 120 orang pengunjung yang datang ke kebun binatang. Pengunjung menggunakan baju berwarna biru, sama dengan setengah dikali 120 orang, sama dengan 60 orang. Pengunjung menggunakan baju berwarna kuning, sama dengan 1/3 dikali 120 orang, sama dengan 40 orang. Sedangkan sisanya menggunakan baju berwarna merah. Banyak pengunjung kebun binatang yang menggunakan baju berwarna merah yaitu, sama dengan 120 orang dikurangi 60 orang, dikurangi 40 orang sama dengan 20 orang. Hasil dari 5 dikali 3/10 sama dengan berapa? Apakah A. 5 dikali 10/3, B. 3 dikali 5/10, C. 10/3 dikali 5, atau D. 3/10 dikali 5? Jawabannya yang D. Hasil dari 5 dikali 3/10 sama dengan 3/10 dikali 5. Soal Matematika kelas 6, semester 1 Kurikulum Merdeka, Bab 1, Pembagian Pecahan. Perhatikan gambar berikut. Bu Lisa ingin menuangkan air dalam botol secara merata ke dalam beberapa gelas yang ditunjukkan oleh gambar. Banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas yaitu berapa liter? Apakah A. setengah liter, B. 1/3 liter, C. 1/4 liter, atau yang D. 1/6 liter? Jawabannya yang C. Jika Bu Lisa menuangkan 1 liter air ke dalam 8 gelas secara merata, kita perlu membagi total volume air dengan jumlah gelas. Volume per gelas sama dengan total volume air, dibagi jumlah gelas, sama dengan 1 liter, dibagi 4 gelas. Jadi, setiap gelas akan berisi 1/4 liter air. Perhatikan gambar berikut. Alex membawa botol yang berisi air seperti gambar. Apabila Alex menuangkan air tersebut secara merata ke dalam beberapa gelas, maka masing-masing gelas berisikan air sebanyak berapa liter? Apakah A. 1/12 liter, B. 1/16 liter, C. 3/12 liter, atau yang D. 3/16 liter?
Jawabannya yang D. Untuk menentukan jumlah air yang ada di masing-masing gelas ketika Alex menuangkan 3/4 liter air ke dalam 4 gelas secara merata, kamu perlu membagi total volume air dengan jumlah gelas. Jumlah air per gelas sama dengan total volume air, dibagi jumlah gelas, sama dengan 3/4 liter dibagi 4 gelas. Sama dengan 3/4 liter dikali 1/4 gelas sama dengan 3/16 liter. Jadi, masing-masing gelas akan berisikan air sebanyak 3/16 liter. Nina memiliki 1/3 meter pita. Nina membagi pita tersebut menjadi 3 bagian yang sama panjang. Panjang setiap bagian pita yang dimiliki Nina adalah berapa meter? Apakah A. 1/6 meter, B. 1/7 meter, C. 1/9 meter, atau yang D. 1/10 meter? Jawabannya yang C. Pita sepanjang 1/3 meter dibagi menjadi 3 bagian sama panjang. Panjang setiap bagian adalah 1/3 dibagi 3, sama dengan 1/3 dikali 1/3, sama dengan 1/9 meter. Jadi, panjang setiap bagian pita yang dimiliki Nina adalah 1/9 meter. Soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Nama keterangan. Santi membagi tali menjadi 4 bagian sama panjang. Tony membagi tali menjadi 5 bagian sama panjang. Ayu membagi tali menjadi 7 bagian sama panjang. Lina membagi tali menjadi 8 bagian sama panjang. Setiap anak diberikan tali sepanjang 2/5 meter. Potongan tali yang masing-masing panjangnya 1/10 meter dimiliki oleh anak yang bernama apa? Apakah A. Santi, B. Tony, C. Ayu, atau yang D. Lina? Jawabannya yang A. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menghitung panjang setiap potongan tali yang dimiliki oleh masing-masing anak dan memeriksa siapa yang memotong tali menjadi bagian dengan panjang 1/10 meter. Santi membagi tali sepanjang 2/5 meter menjadi 4 bagian yang sama panjang. Panjang setiap bagian tali sama dengan 2/5 dibagi 4 sama dengan 2/5 dikali 1/4 sama dengan 2/20 sama dengan 1/10 meter. Tony membagi tali sepanjang 2/5 meter menjadi 5 bagian yang sama panjang. Panjang setiap bagian tali sama dengan 2/5 dibagi 5 sama dengan 2/5 dikali 1/5 sama dengan 2/25 meter. Ayu membagi tali sepanjang 2/5 meter menjadi 7 bagian yang sama panjang. Panjang setiap bagian tali sama dengan 2/5 dibagi 7 sama dengan 2/5 dikali 1/7 sama dengan 2/35 meter. Lina membagi tali sepanjang 2/5 meter menjadi 8 bagian yang sama panjang. Panjang setiap bagian tali sama dengan 2/5 dibagi 8 sama dengan 2/5 dikali 1/8 sama dengan 2/40 sama dengan 1/20 meter. Dengan demikian, potongan tali yang panjangnya 1/10 meter dimiliki oleh anak yang bernama Santi. Perhatikan gambar berikut. Bu Sari memiliki semangka yang ditunjukkan oleh gambar. Jika Bu Sari membagikan semangka tersebut secara merata kepada 6 orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan berapa kilogram semangka? Apakah A. 1/12 kilogram, B. 1/14 kilogram, C. 1/16 kilogram, atau yang D. 1/18 kilogram? Jawabannya yang A. Semangka tersebut dibagikan kepada 6 orang secara merata. Bagian semangka yang diterima masing-masing orang adalah setengah dibagi 6 sama dengan setengah dikali 1/6 sama dengan 1/12 bagian. Jadi, masing-masing orang akan mendapatkan 1/12 bagian semangka. Hasil dari 4/7 dibagi 2 sama dengan berapa? Apakah
A2/7, B4/14, C 2/7, atau yang D8/7? Jawabannya yang B. 4/7 dibagi 2 sama dengan 4/7 dikali setengah sama dengan 4/14. Jadi, hasilnya adalah 4/14. Hasil dari 3/8 dibagi 4 sama dengan berapa? Apakah A 7/32, B 3/32, C 12/8, atau yang D 7/8? Jawabannya yang B. 3/8 dibagi 4 sama dengan 3/8 dikali 1/4 sama dengan 3/32. Jadi, hasilnya adalah 3/32. Perhatikan gambar berikut. Sinta memiliki kue yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Jika kue tersebut dibagi rata kepada 3 orang, maka setiap orang akan mendapatkan berapa bagian? Apakah A 2/12 bagian, B 3/12 bagian, C 4/12 bagian, atau yang D 5/12 bagian? Jawabannya yang B. Bagian kue yang diterima masing-masing orang adalah 3/4 dibagi 3 sama dengan 3/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12 bagian. Jadi, masing-masing orang akan mendapatkan 3/12 bagian kue. Pak Budi memiliki 1 hektar tanah. Tanah tersebut akan dibagi rata kepada beberapa anaknya. Jika setiap anak mendapatkan 1/3 hektar tanah, maka banyaknya anak Pak Budi adalah berapa orang? Apakah A 2 orang, B 3 orang, C 4 orang, atau yang D 5 orang? Jawabannya yang B. Banyaknya anak Pak Budi adalah 1 dibagi 1/3 sama dengan 1 dikali 3/1 sama dengan 3 anak. Jadi, banyaknya anak Pak Budi adalah 3 anak. Bu Yani menuangkan 5 liter air ke dalam gelas ukuran 1/4 liter. Banyak gelas yang dibutuhkan oleh Bu Yani adalah berapa gelas? Apakah A 20 gelas, B 16 gelas, C 14 gelas, atau yang D 12 gelas? Jawabannya yang A. Banyaknya gelas yang dibutuhkan oleh Bu Yani adalah 5 dibagi 1/4 sama dengan 5 dikali 4/1 sama dengan 20 gelas. Jadi, banyaknya gelas yang dibutuhkan oleh Bu Yani adalah 20 gelas. Bu Lala memiliki 6 meter pita. Bu Lala memotong pita tersebut menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Jika setiap bagian panjangnya 3/8 meter, maka banyak potongan pita yang dimiliki Bu Lala adalah berapa? Apakah A 12, B 15, C 16, atau yang D 18? Jawabannya yang C. Banyaknya potongan pita yang dimiliki Bu Lala adalah 6 dibagi 3/8 sama dengan 6 dikali 8/3 sama dengan 16 potongan. Jadi, banyaknya potongan pita yang dimiliki Bu Lala adalah 16 potongan. Rani memiliki 80 kg gula. Rani akan membagikan gula tersebut sama rata kepada beberapa orang. Jika setiap orang mendapatkan 8/10 kg, maka banyak orang yang mendapatkan bantuan gula dari Rani adalah berapa? Apakah A 80 orang, B 100 orang, C 120 orang, atau yang D 150 orang?
Jawabannya yang B. Banyaknya orang yang mendapatkan bantuan gula dari Rani adalah 80 dibagi 8/10 sama dengan 80 dikali 10/8 sama dengan 100 orang. Jadi, banyaknya orang yang mendapatkan bantuan gula dari Rani adalah 100 orang. Perhatikan gambar berikut. Pak Joko akan membagikan beberapa bagian tanah kepada 10 orang anaknya. Tanah yang akan dibagikan tersebut ditandai warna hijau pada gambar di tersebut. Setiap anak akan mendapatkan tanah sebanyak berapa bagian? Apakah A. 1/12 bagian, B. 1/15 bagian, C. 1/20 bagian, atau yang D. 1/25 bagian? Jawabannya yang B. Banyaknya bagian tanah untuk setiap anak Pak Joko adalah 10/15 dibagi 10 sama dengan 10/15 dikali 1/10 sama dengan 1/15 bagian. Jadi, banyaknya bagian tanah untuk setiap anak Pak Joko adalah 1/15 bagian. Hasil dari 7 dibagi 4/9 sama dengan berapa? Apakah A. 21/4, B. 28/9, C. 63/9, atau yang D. 63/4? Jawabannya yang D. 7 dibagi 4/9 sama dengan 7 dikali 9/4 sama dengan 63/4. Jadi, hasil dari 7 dibagi 4/9 sama dengan 63/4. Hasil dari 5 dibagi 3/7 sama dengan berapa? Apakah A. 30/7, B. 35/7, C. 25/7, atau D. 35/3? Jawabannya yang D. 5 dibagi 3/7 sama dengan 5 dikali 7/3 sama dengan 35/3. Jadi, hasilnya adalah 35/3. Soal Matematika kelas 6, semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 1, Bilangan Desimal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Budi mendapat 2 bagian pizza yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Banyaknya pizza milik Budi jika diubah ke bilangan desimal yaitu berapa bagian? Apakah A. 0,2 bagian, B. 0,3 bagian, C. 0,5 bagian, atau D. 0,6 bagian? Jawabannya yang C. Penyelesaian, gambar menunjukkan bagian dari pizza yang perlu diubah menjadi bilangan desimal. Jika pizza dibagi menjadi 6 bagian dan Budi memiliki 3 bagian, maka nilai desimalnya adalah 3/6 sama dengan 0,5. Jadi jawabannya adalah C. 0,5 bagian. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan nilai 0,25 yaitu gambar nomor berapa? Apakah A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4? Jawabannya yang A. Penyelesaian, mengidentifikasi gambar yang mewakili nilai desimal 0,25. Biasanya ini adalah gambar yang menunjukkan 1/4 dari keseluruhan. Jadi jawabannya adalah A. 1. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan nilai berapa? Apakah A. 0,4, B.
0,6, C. 0,8, atau D. 1,2. Jawabannya yang A. Penyelesaian, mengidentifikasi gambar yang menunjukkan nilai desimal dari pilihan yang diberikan. Jika gambar menunjukkan 10 bagian dari 25 bagian yang dibagi, maka nilai desimalnya adalah 10/25 sama dengan 0,4. Jadi jawabannya adalah A. 0,4. Soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Nama barang belanjaan. Adi 1/4 kilogram beras. Sandi 1/5 kilogram gula. Budi 3/5 kilogram tepung. Gani 3/10 kilogram kopi. Terdapat 4 orang yang sedang berbelanja di toko Jaya. Masing-masing orang membeli benda yang berbeda-beda. Banyak belanjaan orang tersebut yang senilai dengan 0,6 kilogram yaitu siapa? Apakah A. Adi, B. Sandi, C. Budi, atau D. Gani? Jawabannya yang C. Penyelesaian, untuk menentukan belanjaan yang senilai dengan 0,6 kg, kita membandingkan belanjaan dengan 0,6 kg. Dalam hal ini, 0,6 kg sama dengan 3/5 kg tepung Budi. Jadi jawabannya adalah C. Budi. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Dani membuat kue. Dia kemudian memberikan beberapa bagian kue tersebut kepada Yuni. Apabila sisa kue Dani ditunjukkan oleh gambar, maka sisa kue Dani senilai dengan berapa bagian? Apakah A. 0,30 bagian, B. 0,50 bagian, C. 0,75 bagian, atau D. 0,85 bagian? Jawabannya yang B. Penyelesaian, jika sisa kue Dani menunjukkan bagian 50% dari keseluruhan, maka sisa kue adalah 0,50 dari keseluruhan. Jadi jawabannya adalah B. 0,50 bagian. Soal nomor 6. Pecahan 3/5 senilai dengan berapa? Apakah A. 0,3, B. 0,4, C. 0,5, atau D. 0,6? Jawabannya yang D. Penyelesaian, pecahan 3/5 dalam bentuk desimal adalah 0,6. Jadi jawabannya adalah D. 0,6. Soal nomor 7. Pecahan sepertiga senilai dengan berapa? Apakah A. 0,3333, B. 3,333, C. 1,3333, atau D. 0,03333? Jawabannya yang A. Penyelesaian, pecahan sepertiga adalah bilangan desimal yang berulang 0,3333. Jadi jawabannya adalah A. 0,3333. Soal nomor 8. Bilangan desimal 0,75 senilai dengan pecahan apa? Apakah A. Setengah, B. 1/4, C. 3/4, atau D. 4/5? Jawabannya yang C. Penyelesaian, bilangan desimal 0,75 dalam bentuk pecahan adalah 3/4. Jadi jawabannya adalah C. 3/4. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini pernyataan yang benar berdasarkan dialog pada gambar di atas, yaitu apa? Apakah A. Karung A lebih sedikit berasnya dari karung B, B.
Karung A lebih banyak berasnya dari karung B. C. Karung A lebih sama banyak berasnya dari karung B. D. Karung A dan karung B tidak dapat ditentukan. Jawabannya yang A. Penyelesaian, berdasarkan gambar yang menunjukkan jumlah beras karung A lebih sedikit berasnya dari karung B, maka jawaban yang benar adalah karung A lebih sedikit berasnya dari karung B. Jadi jawabannya adalah A. Karung A lebih sedikit berasnya dari karung B. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Pita yang paling panjang yaitu pita yang berwarna apa? Apakah A. Jingga, B. Biru, C. Merah, atau D. Hijau? Jawabannya yang D. Penyelesaian, berdasarkan gambar, pita yang paling panjang yaitu pita warna hijau. Jadi jawabannya adalah D. Hijau. Soal nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Nama anak jarak rumah ke sekolah dalam kilometer. Dodi 1,9. Yudi 2,3. Ari 1,3. Dita 2,7. Berdasarkan tabel tersebut, siswa yang rumahnya paling jauh dengan sekolah yaitu siapa? Apakah A. Dodi, B. Yudi, C. Ari, atau D. Dita? Jawabannya yang D. Penyelesaian, berdasarkan tabel, jarak rumah ke sekolah paling jauh adalah 2,7 km, Dita. Jadi jawabannya adalah D. Dita. Soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Provinsi upah minimum. Pekerja, juta. DKI Jakarta 5,1. Jawa Barat 2,1. Aceh 3,5. Maluku Utara 3,2. Berdasarkan tabel di atas, urutan upah minimum pekerja provinsi dari paling rendah yaitu A. Jawa Barat, DKI Jakarta, Aceh, Maluku Utara. B. Maluku Utara, Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta. C. Maluku Utara, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat. D. Jawa Barat, Maluku Utara, Aceh, DKI Jakarta. Jawabannya yang D. Penyelesaian, urutan upah minimum dari yang paling rendah adalah Jawa Barat 2,1 juta, Maluku Utara 3,2 juta, Aceh 3,5 juta, DKI Jakarta 5,1 juta. Jadi jawabannya adalah D. Jawa Barat, Maluku Utara, Aceh, DKI Jakarta. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Kandungan gizi pada nasi goreng ditunjukkan oleh gambar di atas. Urutan kandungan gizi nasi goreng dari paling besar yaitu apa? Apakah A. Protein, lemak, karbohidrat. B. Protein, karbohidrat, lemak. C. Karbohidrat, protein, lemak. Atau D. Karbohidrat, lemak, protein. Penyelesaian, kandungan gizi dalam nasi goreng ayam biasanya adalah karbohidrat paling banyak, kemudian protein, dan lemak paling sedikit. Jadi jawabannya adalah C. Karbohidrat, protein, lemak. Soal nomor 14. Pak Wijaya memiliki kebun jeruk. Tahun hasil panen, 2023 7,9 ton jeruk. 2024 6,1 ton jeruk. 2025 5,2 ton jeruk. 2026 8,3 ton jeruk. Urutan hasil panen jeruk Pak Wijaya dari paling banyak yaitu tahun. Titik. A. 2025, 2024, 2023, 2026.
B. 2025, 2023, 2024, 2026. C. 2026, 2024, 2023, 2025. D. 2026, 2023, 2024, 2025. Jawabannya yang D. Penyelesaian, urutan hasil panen jeruk dari yang paling banyak adalah 2026 8,3 ton jeruk, 2023 7,9 ton jeruk, 2024 6,1 ton jeruk, 2025 5,2 ton jeruk. Jadi jawabannya adalah D. 2026, 2023, 2024, 2025. Soal nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Nama siswa jauh lompatan dalam meter. Dika 6,8. Hendro 7,4. Gali 6,4. Novi 6,1. Berdasarkan tabel tersebut, siswa yang melompat paling jauh dan paling dekat secara berurutan yaitu titik A. Gali dan Hendro. B. Hendro dan Novi. C. Dika dan Novi. D. Novi dan Gali. Jawabannya yang B. Penyelesaian, berdasarkan tabel, siswa yang melompat paling jauh adalah Hendro, 7,4 meter, dan yang paling dekat adalah Novi, 6,1 meter. Jadi jawabannya adalah B. Hendro dan Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.